Halo guys, jumpa lagi di channel Cinematory. Di video kali ini, kami akan menceritakan sebuah film tentang permainan kartu yang berjudul 21 Blackjack. Winner, winner, chicken dinner. Winner, winner, chicken dinner. Kalimat ini tentu terdengar tidak asing di telinga kita. Di film ini dijelaskan jika kalimat ini berasal dari teriakan seorang pembagi kartu Cina di Benion setiap kali ada orang yang memenangkan taruhan. Secara singkat, film ini menceritakan tentang sekelompok siswa jenius yang mana mereka ini berkumpul untuk menjadi ahli penghitung kartu dalam permainan kartu blackjack di kasino. Dengan kejeniusan mereka pun bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan membuat kasino tempat mereka bermain menjadi rugi besar. Penasaran dengan kejeniusan para siswa ini dalam main kartu? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan saat seorang pria yang bernama Ben sedang diwawancarai untuk menjadi seorang mahasiswa penerima beasiswa di Universitas Harvard. Di sana, Ben berkeinginan untuk mengambil jurusan ilmu kedokteran. Pada saat wawancara, Ben menceritakan beberapa prestasi terbaik dirinya, yang salah satunya yaitu mendapatkan IPK 4 berturut-turut. Namun, prestasi yang Ben miliki ternyata masih belum cukup untuk menarik minat sang rektor sebagai pewawancara buat milih Ben. Sang rektor ingin Ben memperlihatkan pada dirinya tentang sesuatu yang bisa membuatnya terpesona. Karena pada tahun lalu, ada seorang penerima beasiswa yang berasal dari Korea yang merupakan penyandang disabilitas. Mendengar hal itu, Ben kembali memberitahu sang rektor jika dia dan rekan-rekannya pernah memenangkan lomba Olimpiade Sains dengan menciptakan mobil berbasis gas buatan mereka sendiri. Tetapi tetap saja, pada akhirnya Ben belum berhasil juga untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Tak lama kemudian, Ben kembali ke tempat tinggalnya dan berbincang bersama rekan-rekannya. Di sana Ben bercerita jika ia gagal mendapatkan beasiswa tersebut, padahal ia sangat membutuhkannya karena ia tak bisa membayar uang sebesar $300.000 setiap bulan untuk bisa masuk di jurusan kedokteran. Karena hari itu adalah hari ulang tahun Ben, maka Miles mengajak Ben ke sebuah bar untuk merayakan hari ulang tahunnya bersama satu orang teman mereka yang bernama Cam. Di dalam bar, mereka juga berbincang tentang bagaimana payahnya mereka yang harus terus-menerus belajar tanpa bisa merasakan kenikmatan saat muda, yaitu berpacaran. Keesokan harinya, Ben dan Miles mengikuti sebuah kelas yang diajar oleh seorang profesor bernama Rosa. Seperti biasa, Ben dan Miles berhasil membuat Profesor Rosa terpukau dengan jawaban-jawaban yang mereka berikan. Tetapi Rosa benar-benar terpukau ketika Ben memberitahunya tentang sebuah teori jika Newton mencuri sebuah ilmu dari seseorang yang kemudian ia patenkan. Mendengar pernyataan dari Ben, Profesor Rosa kemudian menantang Ben untuk mengikuti sebuah permainan. Dalam permainan yang diberi nama tebak pintu itu, Profesor Rosa memberikan Ben kesempatan untuk memilih salah satu dari 3 pintu, di mana salah satu pintunya berisi mobil dan sisanya berisi kambing. Pada awalnya, Ben memilih pintu nomor 1. Lalu Profesor Rosa membuka terlebih dahulu pintu nomor 3 yang ternyata berisi kambing. Lalu Profesor Rosa bertanya, apakah Ben akan mengganti pilihannya atau tidak? Ternyata jawaban dari Ben adalah mengganti pilihannya. Siswa yang lain pun jadi bingung dan gak ada yang tahu apa alasan Ben mengganti jawabannya. Akhirnya Ben pun menjelaskan jika ia menggunakan teori variabel untuk mengganti jawabannya. Mendengar jawaban dari Ben, Profesor Rosa langsung terkesima dan menyematkan Ben sebagai salah satu murid baru terbaiknya. Selesai mengajar, Profesor Rosa melihat lembar jawaban kerja Ben yang ternyata memiliki nilai 97, hampir mendekati nilai sempurna. Scene berganti, pada malam hari,
Ben masih berada di kampus untuk mengerjakan tugasnya. Tetapi tiba-tiba ada seorang pria yang menghampirinya dan memanggilnya sebagai anak yang jenius. Pria itu mengajak Ben untuk mengikutinya menuju ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu telah terdapat Profesor Rosa yang ingin dipanggil sebagai Mickey. Lalu terdapatlah Choi, Jill, Kiana, dan pria tadi yang bernama Fisher. Di sana, Mickey menjelaskan jika mereka bukanlah suatu klub matematika ataupun ahli sains, tetapi mereka adalah sekelompok orang yang ingin mencoba menghasilkan jutaan dolar hanya dengan kemampuan menghitung angka. Setelah itu, Mickey pun menjelaskan terlebih dahulu apa itu permainan 21 atau blackjack kepada Ben. Setelah memperlihatkan konsep permainan blackjack, Mickey tiba-tiba menawari Ben untuk ikut bersama mereka dan menganggap tawaran ini sebagai lowongan kerja, karena salah satu anggota mereka memutuskan untuk keluar setelah ia diterima di Google. Namun, ternyata jawaban dari Ben adalah tidak. Ben menolak tawaran untuk menghasilkan pundi-pundi uang tersebut, padahal ia sangat membutuhkannya untuk biaya kuliah. Karena Ben menolak ajakannya, Mickey pun memintanya untuk merahasiakan percakapan mereka. Scene berganti saat Ben sedang bekerja sebagai asisten manajer di sebuah toko pakaian. Saat Ben sedang melayani pelanggannya, kejeniusan Ben terlihat saat dia bisa menghitung harga total dari pembelian pakaian beserta diskonnya tanpa menggunakan alat hitung. Tanpa Ben sadari, Jill, wanita yang ia lihat di grup penghitung angka semalam, datang ke tokonya. Setelah Ben melayani pelanggannya, Ben pun menghampiri Jill untuk berbincang dengannya. Di sana, Jill mengatakan jika ia membutuhkan sebuah dasi. Dengan cepat, Ben pun memberi rekomendasi dasi terbaik untuk Jill. Namun, tiba-tiba Jill justru mengaitkan dasi tersebut ke leher Ben dan mengatakan jika ia ingin Ben untuk ikut bersamanya dalam grup penghitung kartu. Lagi-lagi Ben memberi jawaban jika ia tidak tertarik untuk bergabung, tapi tetap saja Jill berusaha untuk terus melayunya dan ia juga mengatakan kepada Ben bahwa dia harus pergi ke Las Vegas untuk mengetahui nilai asli dari kehidupan. Setelah Jill pergi, Ben pun langsung terngiang-ngiang dengan ucapan Jill tentang Las Vegas. Scene berganti pada grup penghitung kartu yang saat itu sedang berlatih di bawah komando Mickey. Di sini, Mickey mencoba melatih anggotanya untuk bisa menghitung kartu dengan cepat. Tetapi tak ada satupun dari mereka yang berhasil untuk menghitung kartu dengan cepat dan tepat. Hingga tiba-tiba muncullah Ben entah dari mana. Dengan tepat, Ben langsung bisa menebak kartu yang akan keluar. Tanpa berpikir panjang, Mickey langsung meminta Ben untuk duduk dan mengikuti pelatihan bersama mereka. Di sana, Ben diberi beberapa teknik dasar mengenai permainan blackjack dan juga bagaimana cara mereka memenangkan permainan di kasino. Tanpa memberitahu apapun tentang resiko dari permainan ini, Mickey hanya ingin Ben untuk fokus menghasilkan uang. Padahal di balik permainan ini, terdapat sistem yang bisa saja menghancurkan kehidupan Ben dan juga teman-temannya. Karena merasa Ben sudah menguasai permainan layaknya seorang pro player, akhirnya Mickey menyuruh Ben untuk pergi ke sebuah kasino kelas bawah sebagai ajang uji coba dan juga tes mental untuknya. Keesokan harinya, Ben beranjak pergi untuk melakukan uji coba ke sebuah rumah kecil yang di dalamnya terdapat beberapa meja permainan kartu. Ben langsung duduk di salah satu meja dan memainkan beberapa permainan blackjack. Meskipun Ben seorang pemula, tetapi Ben berhasil mencetak uang dalam jumlah yang banyak hanya dengan menggunakan metode hitungan kartu saja. Namun saat Ben telah larut dalam kesenangan permainan tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang menutup kepalanya dari belakang dan membawanya ke suatu tempat. Ben yang saat itu sedang panik langsung berteriak untuk minta tolong, tetapi tak ada satupun orang yang datang untuk menolongnya. Hingga akhirnya penutup kepalanya terbuka dan menampilkan Mickey serta rekan-rekannya
yang memberi ucapan selamat kepada Ben karena ia telah berhasil lolos dalam pelatihan mereka dan telah resmi menjadi bagian dari grup penghitung kartu. Pada akhir pekan, Ben langsung diikut sertakan menuju ke lapangan yang sebenarnya, yaitu kasino di Las Vegas. Bersama rekan-rekannya, Ben pergi menggunakan pesawat. Tetapi sebelum ia masuk ke dalam pesawat, Ben diajak oleh Fisher untuk menuju ke sebuah toilet. Di sana, Fisher menyuruh Ben untuk menyisipkan sejumlah uang milik mereka ke dalam celana yang Ben kenakan. Karena jika mereka menyimpannya di dalam koper, maka uang mereka akan disita oleh petugas keamanan. Dengan terpaksa, Ben pun mengisikan beberapa uang ke dalam celananya. Pada saat melewati penjaga, Ben berharap jika dirinya berhasil lolos, tetapi tiba-tiba penjaga memanggilnya, dan Ben pun menjadi sangat khawatir jika ia akan ketahuan. Namun, ternyata petugas itu mengingatkan Ben jika tasnya ketinggalan. Dan setelah kejadian itu, ia pun langsung mendarat di Las Vegas, kota sejuta kasino. Setibanya di Las Vegas, Mickey langsung membawa Ben dan rekan-rekannya menuju ke sebuah hotel. Di sana, Mickey telah menyiapkan beberapa identitas baru untuk mereka sebagai penyamaran. Ben sendiri mendapatkan nama Vladimir Stupnitsky. Di malam harinya, Ben langsung beraksi. Dengan raut wajah yang agak gugup, Ben melihat salah satu rekannya memperlihatkan gestur jika meja yang ia duduki memiliki kartu yang sangat baik. Ben pun duduk di meja itu dan mengeluarkan sejumlah uang. Ben mulai memainkan sejumlah permainan dengan mengingat-ingat pola yang Mickey ajarkan kepadanya. Pada akhirnya, Ben berhasil meraup uang yang sangat besar dalam permainan pertamanya di kasino di Las Vegas. Malam itu benar-benar menjadi malam yang sangat menyenangkan bagi Ben, di mana yang awalnya dia hanya seorang kutu buku biasa, tapi sekarang dia berhasil meraup uang yang sangat besar. Semakin lama, Ben pun menjadi semakin kecanduan dengan permainan blackjack. Ia terus-menerus memainkan permainan tersebut dan berhasil membaca kartu dengan sangat baik. Di sisi lain, terdapat sebuah sistem dengan beberapa pengawas yang siap menangkap siapapun yang berusaha bermain curang di kasino mereka. Dengan sistem yang canggih dan beberapa orang pengawas yang berpengalaman, membuat Mickey yang hanya bermain di belakang layar menjadi ketakutan. Akhirnya, Ben dan rekan-rekannya mengakhiri akhir pekan ini dengan keuntungan yang sangat besar. Setelah melalui permainan yang melelahkan, mereka kembali ke rumah masing-masing. Scene berganti dengan memperlihatkan Ben sedang makan malam bersama ibunya. Saat Ben sedang menyantap makanannya, ibunya tiba-tiba memberikan sejumlah uang berbentuk cek untuk membantu Ben dalam mewujudkan impiannya menjadi seorang mahasiswa kedokteran. Namun karena tak enak hati, Ben menolak uang yang telah diberikan oleh ibunya. Ben bahkan berbohong dengan mengatakan jika ia telah berhasil mendapatkan beasiswa, sehingga ia tak perlu membayar sepeser pun. Mendengar kabar tersebut, ibunya pun langsung memeluk dan mengucapkan selamat kepada Ben. Melihat hal itu, Ben hanya bisa tersenyum sambil memikirkan bagaimana cara ia menutupi kebohongannya. Malam harinya, Ben bertemu dengan Miles dan Cam untuk pergi ke sebuah bar. Kemudian di tengah-tengah perbincangan mereka, Ben melihat Jill yang dikelilingi oleh sejumlah pria. Merasa tertantang, Ben pun mencoba untuk mendekati Jill dengan berpura-pura ingin mentraktir Jill sebuah bir. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya Ben berhasil mengantar Jill untuk pulang dan mereka berbicara cukup intens dalam perjalanan. Tapi pertemuan tersebut tidak membuat Jill langsung jatuh hati terhadap Ben dan akhirnya mereka pun berpisah ketika Jill telah sampai di tempat pemberhentiannya. Akhir pekan pun kembali datang. Itu artinya Ben bersama grup penghitung kartu harus pergi ke Las Vegas untuk bekerja. Dengan perlengkapan yang lebih mumpuni, Ben serta rekan-rekannya lebih banyak meraup keuntungan daripada pekan kemarin. Bahkan, Ben bisa bebas berbelanja dan pergi ke sebuah bar.
Di sana, Ben secara perlahan berhasil meluluhkan hati seorang Jill. Namun, kehidupan Ben yang baru rupanya membuat dia harus menghilangkan waktu bersama Miles karena ia harus merahasiakan pekerjaan barunya demi keberlangsungan karir yang baru saja ia rintis. Pekan demi pekan, Ben habiskan hanya untuk bermain blackjack. Dan sekarang, Ben telah semakin terjerumus ke dunia yang cukup berbahaya. Malam itu, Ben optimis bisa meraih keuntungan yang cukup besar. Tetapi semua itu buyar ketika Fisher yang cemburu dengan keberhasilannya Ben mulai mengganggunya. Di saat Ben sedang menyamar dan bermain, Fisher justru menghampirinya dan mengacaukan seluruh permainannya, sehingga para petugas keamanan kasino pun mencurigai mereka semua. Perilaku Fisher membuat Ben cukup emosi. Akhirnya di sana terjadi perkelahian yang mengundang perhatian orang-orang di sana, dan tak ketinggalan para petugas keamanan pun langsung pergi menuju tempat perkelahian. Untungnya, Ben berhasil keluar terlebih dahulu dengan membawa chip yang telah ia menangkan sebelumnya. Akibat ulah Fisher yang tidak profesional, Mickey langsung membuat keputusan mutlak, yaitu mengeluarkan Fisher dari grup penghitung kartu. Dengan kepergian Fisher, kini hanya tersisa 4 orang saja pemain dari grup penghitung kartu tersebut. Mereka mulai menyusun sebuah rencana untuk menukarkan chip mereka karena para penjaga keamanan kasino telah mengetahui identitas mereka. Di tengah kebingungan mereka, Ben tiba-tiba melihat seorang penari latar yang sedang menerima chip saweran dari pengunjung yang lain. Melihat hal itu, Ben pun menyarankan Mickey untuk menguangkan chip milik mereka lewat penari-penari latar. Ide dari Ben pun disambut dengan baik. Iring-iringan para penari latar pun terlihat untuk menukarkan ribuan chip kemenangan mereka menjadi uang jutaan dolar. Mendapat keuntungan yang sangat besar, mereka pun langsung pergi dari Las Vegas dan kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Pekerjaan Ben yang baru membuatnya menjadi lupa terhadap Miles dan Cam yang saat itu sedang menunggunya untuk mempersiapkan lomba yang akan mereka ikuti. Setelah menunggu cukup lama, Ben pun akhirnya datang juga. Namun ia mengacau ketika dia membawa sebuah chip ukuran 8K, padahal chip yang seharusnya mereka butuhkan adalah chip ukuran 16K. Karena Ben terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, Miles pun memutuskan untuk menyelesaikan proyeknya sendiri. Ben pun menjadi kesal dengan perkataan Miles. Dia langsung menerimanya dan ia juga mengatakan jika perlombaan yang akan mereka ikuti tidak akan pernah dipandang baik oleh orang-orang. Kemudian Ben pun pergi dengan penuh kekecewaan. Kejadian itu membuat kehidupan Ben menjadi cukup terganggu. Saat dia menjalani tugasnya sebagai penghitung kartu, Ben tidak bermain dengan baik. Bahkan dia terus-menerus menelan kekalahan. Meskipun Jill sudah mencoba untuk mengingatkan Ben, tetapi dia tetap bersikeras menghabiskan uangnya hingga terjadilah pertengkaran di dalam tim. Mendengar kabar jika mereka gagal meraih keuntungan, bahkan justru rugi ribuan dolar, Mickey pun menjadi marah besar. Saat itu, ia menumpahkan seluruh kesalahan tim kepada Ben. Bahkan, Mickey meminta Ben untuk mengembalikan uang yang telah ia keluarkan untuk tim, meskipun Ben terus membela diri dengan mengatakan kalau kerugiannya nggak lebih besar daripada penghasilan yang telah ia berikan kepada Mickey. Namun, bisnis tetaplah bisnis. Mickey tetap tidak mau mendengar alasan apapun dari Ben. Mickey meminta Ben untuk segera mengganti uang miliknya dan menyuruh semua anggota tim untuk segera kembali ke kota Boston. Alih-alih menaati perintah dari Mickey, Ben justru mencoba untuk mengkudeta posisi Mickey. Ben mengajak rekan-rekannya yang lain untuk bekerja sama dengan bermain blackjack tanpa pengawasan langsung dari Mickey. Sehingga keuntungan mereka bisa semakin besar karena mereka tidak harus membagi pendapatannya dengan Mickey. Pada awalnya, Jill menolak ide dari Ben tersebut, tetapi setelah Ben bisa meyakinkannya dan rekan-rekannya,
Akhirnya pada malam itu juga mereka kembali ke kasino untuk memainkan permainan blackjack lagi. Awalnya ide dari band ini berjalan dengan lancar. Mereka berhasil meraup keuntungan yang sangat besar meskipun tanpa kehadiran Mickey. Dari kejauhan, Mickey yang telah membawa mereka terjun ke dalam dunia tersebut menelepon petugas keamanan kasino yang bernama Cole Williams. Lewat telepon, Mickey memberitahu Cole jika ada seseorang yang telah melakukan kecurangan. Mendapat informasi tersebut, Cole pun langsung memeriksa sistem, dan ia berhasil melacak keberadaan Ben yang diduga menggunakan metode penghitungan kartu. Cole bersama rekannya pun langsung menghampiri Ben yang saat itu sedang bahagia karena mendapat untung yang sangat besar. Melihat Ben didatangi oleh petugas, rekan-rekan Ben yang lain memutuskan untuk pergi menjauhi kasino. Tak lama kemudian, Cole dan pemilik kasino membawa Ben ke suatu tempat untuk diinterogasi. Di sana, Ben ditanya bagaimana cara dirinya melakukan hal tersebut, berapa banyak uang yang telah ia dapatkan, dan di mana keberadaan Profesor Rosa alias Mickey. Namun, Ben tetap kekeh dan sama sekali tidak mau menjawab pertanyaan apapun dari Cole. Meskipun ia sudah diajar habis-habisan oleh Cole yang menggunakan cincin besarnya, Ben tetap kokoh pada pendiriannya. Akibat beberapa pukulan yang Cole layangkan, Ben harus pulang menuju Boston dengan kondisi wajah yang mengenaskan. Sesampainya di Boston, hidup Ben kembali berubah 180 derajat, di mana ia mendapat surat dari kampus jika kelas yang diajar oleh Profesor Rosa menyatakan Ben tidak lulus di kelasnya dan harus mengulang di semester tahun depan. Gak cuma itu, seluruh uang simpanan yang harusnya Ben gunakan untuk membiayai kuliah kedokterannya pun ikut raib dicuri oleh Mickey. Setelah kejadian itu, Ben menjadi benar-benar terpukul. Ia merasa jika dirinya tak berguna lagi dan harus mencoba untuk merebut kembali kebahagiaannya dari Mickey. Akhirnya, Ben merancang sebuah rencana. Pertama-tama, ia ikut ke dalam kelas yang diajar oleh Profesor Rosa, lalu menyinggung tentang guru yang telah memanfaatkan kepintaran muridnya dan menjadikan mereka sebagai mesin pencetak uang. Kemudian, Ben menghampiri kediaman Jill untuk menjelaskan tentang segalanya dan meminta maaf soal kejadian di kasino tempo hari. Setelah itu, Ben juga menghampiri Miles dan Cam yang saat itu tak disangka-sangka berhasil menjuarai Olimpiade Sains dengan robot yang mereka bertiga rancang. Di sana, Ben berbincang-bincang dan meminta maaf kepada Miles tentang apa yang telah terjadi. Ben juga memberitahu Miles tentang apa yang telah dia kerjakan selama ini. Mendengar penjelasan dari Ben, Miles pun memaafkannya dan memaklumi apa yang telah Ben lakukan. Bahkan, Miles berseloroh jika ia pun akan meninggalkan kompetisi robot jika dia menjadi Ben. Kemudian, Ben pergi untuk menemui Mickey yang saat itu sedang menghadiri acara alumni. Dengan gestur tangan menggaruk, Mickey langsung mengetahui jika Ben ingin berbincang dengannya. Akhirnya, Mickey pun mendatangi Ben dan bertanya apa yang ia inginkan. Ben tentu langsung menjawab jika ia meminta maaf atas apa yang telah terjadi di hari kemarin. Ben juga menyesali perbuatannya karena telah bekerja tanpa adanya Mickey. Permintaan maaf dari Ben rupanya langsung diterima oleh Mickey. Ia pun diminta untuk menjadi mahasiswa terbaiknya kembali, dan Mickey menjamin kehidupan Ben akan kembali normal. Kesepakatan di antara mereka pun terjadi, di mana mereka memutuskan untuk terjun langsung menuju sebuah kasino yang dinilai bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang sangat banyak. Di akhir pekan saat akan menuju kasino, seluruh anggota diharuskan untuk menyamarkan perlengkapan serta data diri mereka masing-masing. Di malam itu, Ben menggunakan kumis, wig, serta memakai kacamata. Setiba di kasino, Ben pun langsung menuju ke sebuah bangku di meja yang sudah diintai oleh Kiana. Setelah bermain beberapa kali, akhirnya Ben meraup keuntungan yang sangat banyak. Bahkan kali ini Mickey juga ikut turun untuk bermain bersama mereka. Hingga mereka berdua langsung berhasil membangkrutkan satu kasino penuh dalam waktu satu malam saja.
Tetapi saat mereka sedang asyik bermain, Cole bersama rekan-rekannya terlihat mencoba untuk meraih keberadaan mereka. Hingga akhirnya Ben dan Mickey pun langsung bergegas memasukkan seluruh chip mereka dan berusaha untuk kabur. Ben dan Jill mengganti pakaian mereka agar terlihat seperti orang lain. Sementara Mickey berhasil kabur setelah ia memasuki sebuah mobil yang akan mengantarnya pergi. Setelah Mickey berhasil kabur, Shin memperlihatkan kejadian flashback di mana Ben yang saat itu sedang diinterogasi oleh Cole. Ternyata pada saat itu Ben dimintai tolong oleh Cole untuk membantunya menangkap Mickey, yang mana kebetulan saat itu Ben memiliki dendam padanya karena telah merenggut semua impiannya. Ternyata aksi mereka pada malam ini adalah settingan dari Ben dan Cole. Cole juga mengatakan jika ia akan membebaskan Ben yang sudah menimbulkan kerugian jutaan dolar pada kasino, karena itu adalah hari terakhir kali dirinya bertugas. Saat Ben telah berhasil kabur bersama Jill, Shin memperlihatkan bagaimana raut wajah dari Mickey yang ketakutan setelah ia melihat keberadaan dari Cole. Mickey pun ditangkap dan ia langsung diinterogasi oleh Cole sendiri. Akhirnya pertikaian antara Ben dan Cole pun selesai, di mana saat itu Cole memutuskan untuk pensiun dan Ben tetap menjalankan bisnis permainan blackjack, tetapi kali ini ia merekrut Cem dan Miles untuk menjadi rekannya, yang menjadikan grup penghitung kartu tersebut semakin kuat dan membuat para bandar judi di kasino menjadi rugi sangat besar. Scene terakhir dari film ini menampilkan Ben yang baru saja selesai menceritakan pengalaman hidupnya pada rektor Universitas Harvard. Ben berhasil membuatnya terkesan dengan cerita pengalaman hidupnya. Mendengar cerita dari Ben, sang rektor Universitas Harvard pun dibuatnya terenganga. Dengan demikian, berakhirlah sudah alur cerita film Blackjack kali ini. Kalau kalian suka dengan kontennya, yuk dukung channel ini untuk lebih maju lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.